selama tahun ini. Ya. Ini adalah rema yang luar biasa. Ya. Dikatakan Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan itu memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan? Jadi artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita akan lakukan sepanjang tahun ini, itu kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Jadi seolah-olah selalu ada favor. Kemana kita pergi ada favor Tuhan. Kemana kita pergi ada pintu yang dibukakan. Ini artinya dimahkotai dengan kebaikan. Salah satu contoh ya kebaikan atau favor itu favor itu tidak jatuh kepada setiap orang. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, favor itu luar biasa banget ya. Saya melihat cucu saya ini selalu dapat favor dari Tuhan. Ya. Suatu saat kita sedang ada di bandara ini ya, sudah di bandara di luar negeri. Dia bilang gini, Oma mau beli krep itu loh, krep roti yang tipis-tipis itu. Nah, ya udah beli. Dia sedang menunggu krepnya sedang dibikin. Tiba-tiba dia lari ke saya dengan membawa lollipop. Kamu kok dapat lollipop dari mana? Saya bilang, dikasih. Siapa yang ngasih? Itu bapak itu. Kenapa bapak itu ngasih? Gak tahu. Seneng sama Kean. Dia bilang, ya. Jadi dia tuh selalu mendapatkan sesuatu hal yang istimewa. Setiap kali kalau beli apa-apa ditambahin lagi sama orangnya. Ya. Dia pernah beli apa-apa ditambahin lagi. Saya bilang yang lain gak ditambahin, dia selalu ditambahin. Itu favor, itu kebaikan, dimahkotai dengan kebaikan. Sebenarnya itu favor Tuhan. Dan Tuhan katakan untuk tahun ini ya, saudara dan saya akan dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Ya, nah, lalu dikatakan jejaknya Tuhan. Ya, ini jejakmu, ini jejaknya Tuhan ya. Jejaknya Tuhan itu mengeluarkan lemak. Oh, jadi minyak ini mengandung lemak. Minyak yang di jejak kakinya Tuhan itu. Tapi kita harus jalannya di bekas jejak kakinya Tuhan. Baru kita bisa menikmati lemak itu. Betul nggak? Ya. Kalau kita misalnya mau berjalan di sini, ini bekas kakinya Tuhan, ya, yang berlemak. Lalu kita berjalan di sini, kita kena lemaknya bukan? Tapi kalau kita berjalan di luar daripada tapak kakinya Tuhan, ya nggak kena. Jadi tahun 2023 ini berjalanlah di tapak kakinya Tuhan. Amin. Supaya apa? Kelimpahan lemak. Ya. Apa maksudnya lemak? Lemak itu adalah bagian makanan yang terenak, walaupun saya tidak suka. Ya. Tapi semua orang 100% mengatakan lemak itu sangat enak dan gurih. Ini menandakan artinya kenikmatan. Ya. Jadi kalau engkau berjalan di dalam jalannya kakinya Tuhan, maka engkau akan menikmati kenikmatan. Ingat-ingat ya, jangan keluar dari rencana Tuhan. Kenikmatan itu kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita menapakkan kaki kita pada lemak itu, ini artinya lemak.
Sesudah itu apa yang terjadi lagi, saudara? Tiba-tiba saudara tahu di taman yang sebelah kiri kalau kita sebelum masuk ke Mahligai itu kan ada taman anggur di situ, ya kan? Nah, taman anggur itu kan ada delimanya, tapi delimanya delimanya palsu, bukan delima sungguhan, ya. Itu tiba-tiba netes minyak. Memang sesuatu hal yang aneh, tapi itu nyata. Nah, setelah ditampung dan ternyata banyak sekali. Saya tanya lagi, Tuhan, ini engkau mau apa lagi? Engkau mau kasih apa lagi buat tahun ini? Dan Tuhan ngomong, delima ini menggambarkan multiplikasi. Ya. Jadi minyak ini itu nanti dibagikan, engkau akan mengalami banyak multiplikasi dalam hidupmu. Ya. Sehingga sudah kakimu diberkati dengan kenikmatan, berjalan kemana saja Tuhan akan memberkati. Tapi satu hal, ada yang dinamakan terjadi multiplikasi. Ya. Yang satu jadi dua, yang dua jadi empat, yang empat jadi 16. Ya. Yang 16 jadi 32. Ya. Itu multiplikasi namanya. Ya. Dan ini akan terjadi. Ini yang ngomong Tuhan, bukan saya. Saya nggak berani janji. Nah, sesudah itu selesai. Beberapa waktu yang lalu ini nggak keluar lagi, minyaknya nggak keluar lagi. Saya bilang keluarnya cuma sedikit, cukup nggak ya? Cukup nggak? Makanya nanti yang saudara akan dibagikan itu cuma sedikit-sedikit, ya. Tapi tetap kita bagikan semua dan berdoa terjadi perlipat kali gandaan, multiplikasi sampai cukup semuanya, ya. Sebab buat saudara-saudara yang hari ini tidak datang, saya tidak berani janji untuk mengirim, ya. Sebab Tiada terhentikan.
Amin, amin, amin. Pasukan yang tak terhentikan, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Jesus. Sekali lagi saya minta saudara semuanya bangkit berdiri, ucapkan sesuatu yang luar biasa dengan tepuk tangan yang amat luar biasa. Biarlah kemuliaan ini hanya bagi Tuhan. Kita akan berdoa saat ini. Kami sudah melihat Tuhan dengan mata kami suatu tarian yang menuju ke puncak. Kami sudah melihat Tuhan, untuk mencapai ke puncak adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi itu Kau sediakan buat kami. Kami semua yang ada di tempat ini, maupun kami yang semua pada saat ini yang sedang streaming dimanapun juga kami berada, Roh-Mu tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Mereka akan mendapatkan bagian seperti Engkau memberikan bagian buat kami pada malam hari ini. Kami tahu ini adalah suatu momentum. Dan kami tahu Tuhan, momentum itu tidak akan kembali. Kami mau meraih apa yang Engkau mau. Sekalipun kami tahu itu tidaklah hal yang mudah. Tapi malam ini Tuhan, Kau berikan kepada kami kekuatan dan semangat baru. Untuk kami dapat meraih segala-galanya. Terima kasih, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar kami boleh mengerti, boleh menangkap, boleh menerima, dan boleh menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara semuanya. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, selamat tahun baru. Karena kita baru ketemu dan ini adalah awal pertama kali persekutuan dimulai pada hari ini. Saudara, saya mengucap syukur dengan segala sesuatunya. Sekalipun kami tahu bahwa untuk mencapai yang dinamakan to the top itu tidaklah hal yang mudah. Saudara, sebelumnya saya akan sampaikan dulu kenapa Tuhan memberikan suatu tema yang cukup berat, ya, dapat dikatakan cukup berat. Karena ini adalah sambungan daripada tanggal 13. Tanggal 13 saudara yang datang, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi suatu generasi yang tidak terhentikan. Unstoppable generation, ya kan? Nah, sesudah itu kalau kita berjalan di dalam sesuatu hal yang menjadi generasi yang tidak terhentikan, tidak sampai di situ aja. Kita harus mencapai terus jalan, dan jalan itu harus menuju kepada ujungnya. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada ujungnya. Kita harus sampai kepada ujungnya, yaitu top. Nah, saudara, saat saya mendapatkan tema ini, saya masih ada di Eropa. Karena sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor.
Betul? Sesuai sama firman Tuhan. Jadi saya percaya ini berasal dari Tuhan. Dan saya yakin yang berasal dari Tuhan itu akan membawa saudara dan saya pasti mampu. Amin. Pasti mampu, tidak akan tidak mampu. Dalam pujian dan penyembahan serta lagu-lagu yang dinaikkan serta tarian tadi dikatakan ada yang dinamakan jaminan anugerah, betul? Ya. Nah, kita tahu kita ini bisa sampai seperti ini, masuk di dalam rencana Tuhan sampai dalam tahun 2023. Masuk dalam awal pertama dari tahun ini itu karena ada jaminan anugerah. Nah, saudara dan saya akan dapat mencapai to the top hanya karena ada jaminan anugerah. Ya. Ada jaminan anugerah. Ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan begini saudara. Untuk mencapai to the top ini ada satu gambaran ya. Saya hari-hari ini benar-benar mengalami apa yang dinamakan ujian jasmani rohani, saudara. Secara jasmani saya diuji, secara rohani saya diuji, sampai dapat dikatakan hampir terguling ya. Sampai hampir nggak tahan sayanya mendapatkan banyak tantangan. Untuk mencapai tempat yang tinggi itu banyak tantangannya saudara. Tidak semudah kata-kata. Kita ini diajari hari ini. Saya sudah praktek. Saya ingin menyampaikan praktek saya ini. Pengalaman saya ini. Supaya kalau saudara mengalami nanti tahun 2023. Ingat akan kejadian ini. Ingat kesaksian saya ini. Jangan jatuh. Ya, karena untuk mencapai puncak itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan. Banyak sekali orang yang ingin datang ke tempat ini pada hari ini. Mereka dihalangi. Banyak halangan. Dijegal sama kuasa kegelapan. Karena apa? Karena pada hari ini ada jaminan anugerah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan itu tidak semudah kata-kata untuk mendapatkannya. Ya. Jadi iblis tidak tinggal diam. Tuhan memberikan sesuatu tema to the top itu untuk tahun ini, ya. Terutama buat Sion, tapi bukan berarti hanya khusus buat Sion. Terutama buat Sion Tuhan siapkan secara khusus untuk hal ini dan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan. Dan itu tidaklah hal yang mudah. Yang pertama kali siapa yang dijatuhkan? Pemimpinnya. Sebab iblis tahu kalau yang diberikan sesuatu tema itu jatuh, itu akan menarik semuanya menjadi jatuh. Dan semua rencana Tuhan akan gagal. Sungguh hari-hari ini saya merasakan banyak hal yang saya alami sampai saya bilang Tuhan kalau bukan karena jaminan anugerah-Mu, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini, saudara. Saya mau cerita terlebih dahulu bagaimana tema ini dapat, bagaimana perjalanannya dan bagaimana prakteknya yang namanya to the top itu. Saudara tahu bahwa 20 hari yang lalu kami ini mendapatkan tugas dari Tuhan untuk pergi ke pelayanan ke Eropa. Ya, itu jangan ditayangkan dulu lah. Saya nggak minta ditayangkan, kamu tuh nayangin baik. Ya, nanti kalau dia dapat perintah ya. Nah, pada saat itu kami akan berangkat. Tujuannya adalah untuk membangun dan memberikan kekuatan kepada pasukan Eropa. Ya. Sesudah itu kita melakukan matok di daerah-daerah yang Tuhan tentukan. Terus kita mengadakan doling juga di bank-bank yang Tuhan mau, terutama yang di Swiss. Terus yang terakhir kita
pergi ke suatu tempat yang cukup tinggi yang dinamakan Jungfrau ya, dinamakan Jungfrau itu suatu daerah ya yang tadi ditayangkan, coba nah ini sekarang boleh ditayangkan tadi. Ini suatu daerah di daerah Interlaken tapi jauh lagi naik lagi untuk menuju ke sana, dan ini ada puncak yang tertinggi karena tingginya 3.475 meter dari permukaan laut ya. Itu cukup tinggi banget ya. Jadi untuk mencapai ke situ itu tidak mudah. Saudara, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Untuk mencapai to the top itu dibutuhkan dua hal, yaitu persiapan ya. Harus ada persiapan yang matang. Kalau kamu mau pergi ke tempat yang tinggi, kamu nggak pakai baju yang tebal ya, kamu nggak pakai sepatu boot, kamu nggak pakai nggak punya tiket, nggak mungkin bisa. Jadi dibutuhkan yang dinamakan persiapan yang matang, badan yang sehat dan kuat, dan yang penting memiliki tiket. Ya. Tujuannya apa? Untuk masuk ke suatu tempat itu perlu tiket, saudara. Nah, tiket ini adalah suatu gambaran jaminan anugerah itu. Kita butuh jaminan anugerah untuk mencapai hal itu. Nah, kita pada saat itu sudah membeli tiket, tidak bisa dengan tiket itu saja. Kita harus dengan tiket itu kita pergi naik kereta api ya. Dan harus di dalam ketepatan ya. Pujian tadi mengatakan harus dalam ketepatan. Untuk tahun 2023 saudara dan saya dibutuhkan ketepatan di dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan apapun, saudara mau menikah, saudara mau bekerja, saudara mau mengambil keputusan untuk join sama siapa, saudara mau melakukan bisnis sama siapa, dibutuhkan ketepatan. Kalau tidak kesasar, ya. Nah, demikian juga kita dengan tiket itu kita harus tahu ketepatan. Jamnya jam berapa kereta itu berangkat, ya. Kita tidak boleh terlambat. Sebab kereta di sana bukan seperti kereta di sini. Kita bisa nunggu. Ya. Kereta di sana itu ada jamnya. Pintunya buka sendiri, pintunya nutup sendiri. Kalau sudah nutup gak bisa kita ketok-ketok minta saya tolong saya hanya ketinggalan, gak bisa. Ya. Jadi semua di dalam ketepatan. Nah, ini gambaran dalam kehidupan kita untuk menghadapi tahun depan itu dibutuhkan ketepatan. Ya. Siap mempersiapkan mental yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, begitu kita sudah sampai dengan kereta api, dengan kita juga ada yang pakai gondola, naik kereta api lagi dan harus tepat. Harus tepat kereta mana yang kita pakai. Nah, sesudah sampai di sana itu bukan berarti sudah selesai, saudara. Sampai di sana itu kita sampai di suatu tempat, untuk mencapai topnya sana itu pakai tangga. Tangganya tinggi sekali. Itu dibutuhkan kaki yang kuat. Kalau enggak bisa. Nah, sesudah sampai mencapai ke yang tinggi sekali, baru kita sampai di satu pintu yang besar. Nah, pintu itulah menuju kepada gunung yang menuju kepada top yang tinggi. Dan untuk itu kita harus jalan lagi di es. Dan itu licin sekali. Kalau kita kurang hati-hati kita bisa kepleset dan jatuh. Ini suatu gambaran dalam kehidupan kita. Untuk mencapai to the top itu tidaklah hal yang mudah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah, dalam saat saya mendapatkan tema to the top ini, Tuhan bilang kamu harus punya jaminan anugerah, yaitu jaminan dari Tuhan Yesus sendiri untuk mencapai puncak yang tertinggi. Harus ada persiapan yang matang, harus punya kaki yang kuat.
Tiba-tiba saudara, saya masih di sana, ada dari saudara-saudara yang dari taman memberi berita, ini ada sesuatu mujizat lagi di taman. Ya, saudara, mungkin buat saudara yang sering kali udah dapat minyak ya, hal yang biasa. Tapi saya terus terang di dalam kehidupan saya, setiap kali ada minyak yang baru, saya kagum akan Tuhan. Dan saya selalu bertanya, Tuhan, Engkau mau apa lagi? Ada apa? Apa maksudmu? Sebab setiap kali Tuhan kasih, pasti ada rencana. Tanggal 13 kita sudah mendapatkan suatu jaminan yang luar biasa. Yaitu apa? 7 roh Allah, betul? Ya. Tongkat Harun, ya. Mana, perjanjian pelangi, semua udah dapat minyak. Nah, kan cukup. Kenapa sekarang ada sesuatu lagi yang Tuhan mau? Tuhan mau apa? Saat saya mendengar kabar bahwa ada kejutan lagi, ada sesuatu yang ajaib lagi keluar, saya tanya, keluar minyak dari mana? Keluar minyaknya di lantai Mahligai. Loh, kok aneh? Pokoknya lantai Mahligai itu yang masuk cuman saya dan beberapa orang yang membersihkan. Tidak ada yang boleh masuk yang lain. Jadi dan setiap kali dipel, jadi sangat bersih. Bukan ada debunya sama sekali, nggak ada. Terus gimana? Saya bilang, banyak sekali. Jadi akhirnya ditampung. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, maksudmu apa? Ini apa? Apa yang kau mau dengan minyak ini? Kok tiba-tiba keluar minyak ini yang ada di lantai? Ya. Lalu Tuhan mulai memberitahukan kepada saya, kenapa keluarnya di lantai. Itu Tuhan punya rencana. Lantai adalah suatu tempat yang paling bawah, ya kan, di mana kaki kita menginjak. Ini menandakan kerendahan hati. Ya. Kalau kamu hatimu rendah hati, itu kamu akan bisa menerima minyak urapan ini. Ya. Dibutuhkan hineni, dibutuhkan roh kerendahan hati. Yang pertama yang Tuhan bicarakan kepada saya. Dan yang kedua, dari pihak taman mengatakan begini, Bu, minyaknya itu rada kental-kental begitu, ada kayak lemak-lemaknya. Oh ya, saya diam aja, saya mulai berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan ayat dari Mazmur 65 ayat yang 11. Coba ditayangkan. Mazmur 65 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan begini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. 12 mungkin. Ya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Dan jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, saya dapat ayat ini dan saya harap ayat ini menjadi rema dalam hidup kalian. Ya. Pegang selama tahun ini. Ya. Ini adalah rema yang luar biasa. Ya. Dikatakan Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan itu memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Jadi artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita akan lakukan sepanjang tahun ini, itu kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Jadi seolah-olah
selalu ada favor. Kemana kita pergi ada favor Tuhan. Kemana kita pergi ada pintu yang dibukakan. Ini artinya dimahkotai dengan kebaikan. Salah satu contoh ya kebaikan atau favor itu favor itu tidak jatuh kepada setiap orang. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, favor itu luar biasa banget ya. Saya melihat cucu saya ini selalu dapat favor dari Tuhan. Ya. Suatu saat kita sedang ada di bandara ini ya, sudah di bandara di luar negeri. Dia bilang gini, Oma mau beli krep itu loh, krep roti yang tipis-tipis itu. Nah, ya udah beli. Dia sedang menunggu krepnya sedang dibikin. Tiba-tiba dia lari ke saya dengan membawa lollipop. Kamu kok dapat lollipop dari mana? Saya bilang, dikasih. Siapa yang ngasih? Itu bapak itu. Kenapa bapak itu ngasih? Gak tahu. Seneng sama Kean. Dia bilang, ya. Jadi dia itu selalu mendapatkan sesuatu hal yang istimewa. Setiap kali kalau beli apa-apa ditambahin lagi sama orangnya. Ya. Dia pernah beli apa-apa ditambahin lagi. Saya bilang yang lain gak ditambahin, dia selalu ditambahin. Itu favor, itu kebaikan, dimahkotai dengan kebaikan. Sebenarnya itu favor Tuhan. Dan Tuhan katakan untuk tahun ini ya, saudara dan saya akan dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Ya, nah, lalu dikatakan jejaknya Tuhan. Ya, ini jejakmu, ini jejaknya Tuhan ya. Jejaknya Tuhan itu mengeluarkan lemak. Oh, jadi minyak ini mengandung lemak. Minyak yang di jejak kakinya Tuhan itu. Tapi kita harus jalannya di bekas jejak kakinya Tuhan. Baru kita bisa menikmati lemak itu. Betul nggak? Ya. Kalau kita misalnya mau berjalan di sini, ini bekas kakinya Tuhan, ya, yang berlemak. Lalu kita berjalan di sini, kita kena lemaknya bukan? Tapi kalau kita berjalan di luar daripada tapak kakinya Tuhan, ya nggak kena. Jadi tahun 2023 ini berjalanlah di tapak kakinya Tuhan. Amin. Supaya apa? Kelimpahan lemak. Ya. Apa maksudnya lemak? Lemak itu adalah bagian makanan yang terenak, walaupun saya tidak suka. Ya. Tapi semua orang 100% mengatakan lemak itu sangat enak dan gurih. Ini menandakan artinya kenikmatan. Ya. Jadi kalau engkau berjalan di dalam jalannya kakinya Tuhan, maka engkau akan menikmati kenikmatan. Ingat-ingat ya, jangan keluar dari rencana Tuhan. Kenikmatan itu kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita menapakkan kaki kita pada lemak itu, ini artinya lemak. Sesudah itu apa yang terjadi lagi, saudara? Tiba-tiba saudara tahu di taman yang sebelah kiri kalau kita sebelum masuk ke Mahligai itu kan ada taman anggur di situ, ya kan? Nah, taman anggur itu kan ada delimanya, tapi delimanya delimanya palsu, bukan delima sungguhan, ya. Itu tiba-tiba netes minyak. Memang sesuatu hal yang aneh. Tapi itu nyata.
Nah, setelah ditampung dan ternyata banyak sekali. Saya tanya lagi, Tuhan, ini Engkau mau apa lagi? Engkau mau kasih apa lagi buat tahun ini? Dan Tuhan ngomong, delima ini menggambarkan multiplikasi. Ya. Jadi minyak ini itu nanti dibagikan, engkau akan mengalami banyak multiplikasi dalam hidupmu. Ya. Sehingga sudah kakimu diberkati dengan kenikmatan, berjalan kemana saja Tuhan akan memberkati. Tapi satu hal, ada yang dinamakan terjadi multiplikasi. Ya. Yang satu jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 16. Ya. Yang 16 jadi 32. Ya. Itu multiplikasi namanya. Ya. Dan ini akan terjadi. Ini yang ngomong Tuhan, bukan saya. Saya nggak berani janji. Nah, sesudah itu selesai. Beberapa waktu yang lalu ini nggak keluar lagi, minyaknya nggak keluar lagi. Saya bilang keluarnya cuma sedikit, cukup nggak ya? Cukup nggak? Makanya nanti yang saudara akan dibagikan itu cuma sedikit-sedikit, ya. Tapi tetap kita bagikan semua dan berdoa terjadi perlipat kali gandaan, multiplikasi sampai cukup semuanya, ya. Sebab buat saudara-saudara yang hari ini tidak datang, saya tidak berani janji untuk mengirim. Ya. Sebab ini produk bukan produk dari Sion. Jadi saya tidak berani janji bahwa ini bisa dikirim. Tapi saya berdoa yang datang pada hari ini tidak ada satupun yang tidak dapat. Percaya bahwa apa yang saudara dapatkan, kalau saudara merasakan, aduh aku dapat gini ya, aku pengen bagikan kepada yang lain, saudara boleh bagikan kepada yang lain, ya. Jangan untuk pribadi, saudara bisa, yuk sama-sama ini kamu diolesi dengan minyak multiplikasi supaya apa yang aku dapat kamu juga dapat. Aku mendapatkan kemurahan, kamu dapat kemurahan, ya. Menjadi berkat buat orang lain. Sebab kemungkinan besar saya juga tidak tahu apakah masih bisa keluar lagi atau tidak. Sampai dengan saat ini tidak keluar lagi, ya, minyaknya sama sekali tidak keluar lagi, sudah habis, gak ada lagi, ya. Dan saya percaya bahwa ini akan nanti akhir daripada kebaktian ini kita akan dibagikan dan kita akan melakukan suatu tindakan profetik bersama-sama. Amin. Nah, itu kenapa kaki harus diolesi minyak? Karena kaki inilah harus kuat berjalan menuju kepada top. Ya. Nah, lalu apa selanjutnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Waktu saya berdoa terus menerus, Tuhan, Engkau mau apa untuk tahun 2023 ini? Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan tentang penetapan Tuhan. Ya. Tuhan itu menetapkan, saudara. Jadi sebenarnya hidup saudara saya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan itu sudah menetapkan apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saudara, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, siapa yang ditetapkan oleh Tuhan? Siapa orang-orang yang hidupnya ditetapkan oleh Tuhan? Yaitu orang yang hidupnya berkenan. Jadi kalau saudara hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa artinya berkenan? Berkenan adalah apa yang Tuhan mau, ya itulah yang kita lakukan. Itu berkenan. Ya. Tuhannya pengen apa, kamu lakukan. Tuhannya pengen apa, kita lakukan. Itu namanya berkenan. Pas di hatinya. Tetapi
Kalau kita nggak lakukan hal itu tidak berkenan namanya. Nah, kalau nggak berkenan, ya otomatis hidupnya tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya. Jelas ya? Nah, untuk itu coba kita lihat akan contoh daripada Nuh. Nuh adalah contoh orang yang berkenan di hadapan Tuhan, makanya hidupnya itu ditentukan oleh Tuhan. Yuk kita baca dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Nuh itu adalah seorang yang apa? Yang apa? Yang apa? Coba yang di atas. Orang yang apa? Orang benar. Dikatakan Nuh itu orang yang apa? Benar. Nah, saudara sudah jadi orang benar belum? Sudah, Bu. Kok bisa kamu berani mengatakan orang benar? Yesus Kristus membenarkan kita. Amin. Jadi kita ini termasuk orang yang benar. Sudah cukup baik ya. Dan dikatakan tapi tidak bercela. Gak bisa kita gak bercela. Kita semuanya ada celanya, ada kekurangannya ya. Tetapi Nuh ini benar-benar dikatakan orang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Artinya hidupnya selalu benar. Artinya di antara semua teman-temannya dia itu paling benar lah ya. Kalau ngomong benar ya. Kalau janji-janjinya benar, gak pernah bohong. Kalau ngomong apa ditepati, itu namanya orang yang benar, tidak bercela. Lalu yang ketiga ini yang sangat penting adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Untuk tahun 2023 saya menghimbau saudara, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak usah diterangkan caranya bergaul dengan Tuhan itu bagaimana. Saudara sudah dengar banyak cerita. Saudara dengar banyak firman. Saudara dengar banyak khotbah tentang bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan itulah kunci untuk saudara dan saya ditentukan akan langkah-langkahnya ya. Orang yang seperti itu Tuhan membuat perjanjian. Tuhan selalu membuat perjanjian buat orang-orang yang mau hidup berkenan di hadapannya. Ayat 18 dikatakan ini. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan dengan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang yang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup dalam bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila di kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang
bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara, Tuhan itu ya kalau menetapkan itu perjanjiannya bukan hanya untuk orang itu, tapi untuk keturunannya. Amin. Jadi anak cucumu akan terkena perjanjian ini, mengalami berkat itu. Kalau hidupmu benar, anak cucumu akan diberkati. Oleh karena itu belajar, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk tahun 2023. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah dalam hidup kita. Ya. Lalu diberinya perjanjian pelangi dikatakan. Nah, lalu kita akan teruskan lagi. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian ia dilakukan. Dia melakukan dengan taat dan percaya, saudara. Ini yang Tuhan mau untuk tahun 2023. Lakukan semuanya di dalam ketaatan dan percaya penuh. Memang percaya itu tidak mudah, ya. Dan yang dinamakan taat itu tidak mudah. Saudara, saya mau kesaksian sedikit tentang diri saya beberapa hari ini, ya. Sesudah selesai perjalanan yang cukup jauh dan cukup capek, waktu di sana tuh saya tidak merasakan capek, saudara. Energik sekali. Pagi pergi pulang malam, pagi pulang malam. Dengan keadaan udara yang dijamin sama Tuhan. Saya mengucap syukur untuk jaminan Tuhan. Karena pada saat saya akan berangkat, ada suatu perjanjian antara saya dengan Tuhan. Ya. Saya mengatakan begini, Tuhan, Engkau tahu aku sudah tua, saya bilang. Dan saya ini mau pergi minta jaminan anugerah. Saya bilang. Di sana jangan terlalu dingin. Minta antara 6 sampai 10 derajat. Cukup saya kuat rasanya kalau 6 sampai 10 derajat. Itu perjanjian saya sama Tuhan. Dan Tuhan cuma senyum pada saat itu. Saya hanya percaya, Tuhan Engkau tahu, Tuhan sangat mengasihi saya. 2 hari sebelum saya berangkat, itu dari Belanda mengatakan, Tante siap-siap pakaiannya yang agak tebal. Sebab sekarang -6. Di Amsterdam namanya salju tebal banget di jalan-jalan. Dingin sekali. Sedangkan 2 hari lagi Tante mau datang. Saudara, saya teringat firman Tuhan, taat dan percaya. Itu tidak mudah, saudara, dengan melihat kenyataan. Kenyataan dikatakan bahwa -6. Harus bawa baju yang ini, dan ini. Tapi Tuhan janji antara 6 sampai 10. Kenyataannya enggak ada. Untuk percaya dengan melihat kita dengar, itu tidak semudah kata-kata. Sungguh saya mau ngomong, itu tidak mudah, saudara. Itu perlu peperangan rohani. Perlu peperangan ngomongin diri sendiri. Ya, saya cuma omong Tuhan aku percaya. Tapi kadang-kadang aku percaya cuma di mulut, hatinya benar-benar goyah, saudara. Karena melihat kenyataan. Tetapi Tuhan itu ajaib. Tuhan menjamin akan janjinya. Saya sampai di sana, tiba-tiba bukannya tapi +7. Saya bilang anugerah Tuhan yang luar biasa.
Itu dari 7, besoknya 8, besoknya 9, turun lagi 6, naik lagi 7, naik lagi 10. Itu sekitar segitu terus sepanjang 20 hari. Sampai diberitakan dalam berita, ya, yang diberitakan dalam berita di Eropa, ini adalah winter terpanas. Ya. Winter terpanas di Eropa. Tidak pernah terjadi winter sampai seperti ini. Winter tapi panas. Dan saudara, Tuhan tuh memeliharakannya luar biasa. Sekalipun itu begitu ya, ada matahari. Jadi anget di sana itu. Luar biasa banget. Benar-benar Tuhan tuh memeliharakan hidup saya di sana. Ya. Sampai pada satu saat kami ini mau pergi ke tempat main husky. Itu ada anjing yang ditarik pakai dipakai kereta gitu kan, anak-anak kepengen ke sana. Itu daerah adalah daerah yang terdingin dan itu tidak pernah tidak ada salju. Selalu ada salju. Makanya ada husky yang ditarik begitu pakai salju. Di sana waktu kita ke sana nggak ada salju. Gak ada salju. Jadi saya bilang, jadi gimana ini? Anak-anak pengen naik husky, ya sudah jadi ditarik husky pakai ya roda biasa, nggak pakai salju, nggak ada salju. Ya. Tapi sekarang hari ini, mulai dari kemarin ya, yang namanya di Interlaken dan itu sudah -10, -12, penuh dengan salju sekarang ini. Dari sini saya tuh melihat cara Tuhan pemeliharaannya sangat luar biasa. Sungguh saya tidak mendiskreditkan dan saya tidak mengatakan aku tidak percaya. Percayanya itu pol-polan sama Tuhan. Tapi begitu sampai di Indonesia, ya rasanya badan kayak dicopotin saudara. Sakit semuanya badan saya, gak ada tenaga. Pilek, batuk. Nah terus gimana? Nyalahin Tuhan atau gimana? Saya bilang Tuhan tolong si Tuhan, tolong si Tuhan. Tapi rasanya Tuhan tuh membiarkan saya gitu. Nah akibat daripada badan sakit, otomatis rohani saya juga mulai turun ya. Doanya kurang, baca Alkitabnya kurang, ya otomatis karena badannya tidak enak beberapa hari. Sampai dengan saat ini kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini itu karena jaminan anugerah, saudara. Sungguh. Badan saya belum 100% sehat saat ini. Saya ngerasa saya belum sehat. Tapi saya percaya firman ini harus disampaikan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kamu harus tetap setia. Percaya bahwa yang direncanakan Tuhan itu yang terbaik. Jadi tidak usah takut dan khawatir dalam menghadapi apapun. Dalam menghadapi to the top itu bukan berarti tidak ada halangan. Dalam saya mau khotbah hari ini itu kalau banyak halangan itu tidak menjadi penghalang untuk tidak disampaikan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa firman harus sampai. Saya berdoa saudara dapat tangkap dan saudara benar-benar tetap ada dalam jalur yang Tuhan mau. Untuk mencapai to the top. Banyak halangan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jalani terus. Jalani terus. Pasti nyampe nantinya. Ya. Seperti yang saya alami saat ini. Ya saya harus mengalami hal ini. Tapi saya percaya kekuatan berasal dari Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat kita. Amin. Nah, demikian juga saat ini kita percaya bahwa Nuh ini
melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya dan dia melakukannya. Tetapi di dalam cerita Nuh kita tahu kan, Nuh ternyata jatuh. Kenapa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang? Kok bisa jatuh? Sudah ditetapkan, kok bisa jatuh? Why? Ini pertanyaan yang besar. Nuh ini cinta Tuhan, dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, hidupnya benar, kok bisa jatuh? Kenapa? Karena keluar dari jalur Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah ditentukan sekalipun, kalian ditentukan hari ini untuk to the top. Semua ditentukan mendapatkan yang dinamakan to the top. Amin. Semua mendapatkan to the top. Tapi kalau engkau tidak benar-benar, engkau pun akan jatuh dan tidak menerima yang dinamakan to the top itu. Enggak bisa. Jadi terus harus ada yang dinamakan berjalan pada jejak kaki Tuhan yang berlemak. Ya, ingat ya. Jalan dalam jejak kaki Tuhan yang berlemak. Hidup dalam kenikmatan itu. Nah, kita lihat apa yang dialami oleh Nuh. Nuh diberkati luar biasa. Awas ya, suatu saat Tuhan akan bawa kamu to the top. Kamu akan diberkati. Awas, hati-hati, jangan seperti Nuh. Ya. Kejadian 9 ayat 20 dikatakan, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Apa yang terjadi? Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Nah, apa yang terjadi? Sesudah diberkati, ya, terus lupa, mabok. Nuh memang mabok anggur, tapi banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mabuk anggur. Mabuknya apa? Mabuk kekayaan. Mabuk kesombongan, ya. Lupa, sudah lupa dari mana kita diambil. Jadi akibatnya apa? Tidak sadar diri. Awas, hati-hati. Bisa jatuh kalau kamu mulai tidak sadar akan diri kita. Tapi ada juga kita itu bisa tidak sadar kalau kita terus-terusan susah. Sakit gak sembuh-sembuh, sakit gak sembuh-sembuh. Lama-lama kita itu bisa putus asa. Seperti yang saya alami beberapa hari ini. Karena saya sakit, gak sembuh-sembuh. Aduh Tuhan, sakit banget. Saking batuk itu sampai perut saya ini sakit sekali kalau buat ngomong aja sakit. Saudara tahu saya ngomongin ini perut saya sakit loh. Tambah ngomong keras tambah sakit perutnya. Rasanya sininya tuh kenceng semua tuh sakit. Nah, karena gak sembuh-sembuh, saya sampai bilang gini, Tuhan, apa saya ini sudah waktunya tah? Gitu. Sampai punya pikiran begitu saya. Apa sudah waktunya tah saya selesai semuanya itu? Karena apa? Karena ada sembuh-sembuh. Malam gak bisa tidur, batuk terus, ya. Masih jet lag. Jadi berubah keadaan itu lama-lama capek sayanya. Sampai saya bilang gini, kayaknya sudah waktunya atau gimana ya saya ini, kayak begitu. Nah, sampai tadi pagi, saudara. Nah, kemarin ini pada saat persiapan
banyak hal yang miss. Ya. Bikin saya tambah kesel. Ini sudah biasa ngerjain untuk pelayanan kok ngerjainnya kok kayak begini. Tidak pas di hatinya saya gitu. Kesel hati saya. Hatinya sudah kesel, saya sedang merasakan aduh sudah dalam keadaan badan saya begini. Saya maksa-maksain untuk terus tetap ada di Gracia. Orangnya kerjanya nggak bener ya. Sana sini nggak bener, sini nggak bener. Pegel sayanya hati saya. Ya. Sampai saya capek rasanya. Ya. Dalam keadaan yang capek seperti itu, tadi pagi saya bergumul doa. Tuhan, saya ini mau ke PW enggak ya? Saya bilang. Hati kepengen ke PW tapi badannya enggak enak. Tapi saya merasakan Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan kayak maksa saya untuk pergi. Nah, waktu di sini saya curhat akhirnya sama anak-anak penari, sama anak pemain musik, song leader, singer semua yang ada di sini. Saya curhat. Saya ini lagi capek, saya bilang. Saya bilang sampai saya ngomong ini gimana ya nanti sore tapi saya capek banget, saya bilang gitu. Kesel, badan saya kesel jasmani rohani. Nah, akhirnya yuk kita doain buat Bu Nani. Saya mengucap syukur anak-anak itu masih semangat buat mendoakan saya. Terus akhirnya diusir semua itu kuasa-kuasa yang menguasai. Roh-roh yang merasa kesakitan, merasa ketakutan, merasa ya macam-macam lah. Ya, sampai hilang saudara. Begitu saya sudah didoakan semuanya. Ya Tuhan, aku bangkit kembali. Saya bilang, aku mau mempersiapkan diri untuk sebentar sore. Dan saya percaya, saya tidak mau ketinggalan. Ya, kalau saudara diberi kesempatan hari ini, untuk apa? Untuk to the top. Saya pun pengen masuk ke dalam to the top. Ya, tidak hanya saudara yang dapat, saya pun pengen mendapatkan itu. Ya. Untuk tahun 2023 ini kita harus sampai mencapai to the top ya. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah ya. Coba ditayangkan saat saya sedang matok di sana. Untuk mencapai sana untuk mematok itu tidaklah sesuatu hal yang gampang ya. Sampai saya akhirnya kita deklarasi pada saat itu di sana sudah sampai di atas puncak, kita deklarasi. Nah, sesudah deklarasi semuanya, dan saat ini saya sedang matok. Itu sampai saya itu saking duduk kepleset sudah jadi duduk sayanya. Enggak benar matoknya. Habis enggak bisa di sana harus begitu ya. Jadi akhirnya kita matok dan saya percaya kalau Tuhan sudah membawa saya naik ke tempat yang paling tinggi dan matok itu sudah diduduki, hari ini juga kita akan menduduki tempat yang tertinggi. Amin. Ya. Ya. Saudara, kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Engkau saudara siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Sekali lagi kita menyanyikan jaminan anugerah. Sebab ini sebenarnya jaminan anugerah buat saudara dan saya. Ya. Tubuh dan darah Yesus. Ini adalah jaminan anugerah yang bisa membawa kita
naik ke tempat yang lebih tinggi. Jaminan anugerah inilah yang dapat membawa kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Boleh memanggil sebagai Bapa, ya. Yang belum dapat silakan angkat tangan supaya dilayani. Kalau sudah, kita akan bangkit berdiri. Semua menyanyikan hanya jaminan anugerah yang membuat kita mendapatkan ini semuanya. Adalah keperkasaan kami pasukanmu, milik pusakamu, menyerahkan hidup kami milikmu. Jaminan anugerah urapan Roh Kudus adalah keperkasaan kami pasukanmu, milik pusakamu, menyerahkan hidup kami milikmu. Jaminan anugerah urapan Roh Kudus adalah keperkasaan kami pasukanmu, milik pusakamu, menyerahkan hidup kami milikmu. Angkat tubuh dan roti ini sebagai tubuh Kristus, sebagai jaminan yang hidup. Darah sebagai jaminan untuk kita dapat diselamatkan. Dengan jaminan inilah kami akan dapat memasuki to the top, mencapai puncak yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Kami mengucap syukur untuk jaminan yang kami terima, Tuhan. Jaminan ini sudah memasuki akan tubuh kami, bersenyawa dengan tubuh kami, yang mengakibatkan ada kekuatan yang baru. Engkaulah yang akan memberi kekuatan buat kami, untuk kami dapat mencapai puncak tertinggi dari panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Saat ini siapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sesudah saudara memberikan persembahan, saudara menerima akan minyak. Pada saat saudara menerima minyak, jangan dipakailah dulu, sebab untuk minyak ini ada suatu tindakan profetik yang kita lakukan. Saya minta buat orang tua mungkin nggak bisa berlutut ya, nggak masalah, duduk aja. Cuma yang bisa berlutut, coba berlutut ngadep kursi ya. Jadi kalau ada ya. Nah, maksud saya berlututnya begini nih. Ya. Semuanya ngadep di kursi, berdoanya benar-benar berdoa ya. Karena nanti yang diolesi itu yang pertama
minyak yang diolesi itu adalah minyak kelimpahan, minyak perlipat kali gandaan, itu adanya di tangan. Tanganmu akan mengalami perlipat kali gandaan dan kakimu akan mendapatkan kuat sehingga kamu berjalan di dalam lemaknya Tuhan. Jadi nanti kamu begitu ini kaki dua-duanya diolesi ya dengan minyak itu dan tanganmu diolesi. Sekali lagi ini minyak bukan minyak sembarangan, gak ada yang jual saudara. Sekali lagi saya katakan minyak ini gak ada yang jual. Dan baunya itu sangat luar biasa banget. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti. Dan saya berdoa supaya hanya orang satu dapat satu. Minta maaf, ada misalnya mau buat saudara saya, mau buat orang tua saya, minta maaf ya. Sebab ini terbatas sekali. Kamu punya uang miliatan gak bisa beli ya. Karena ini bukan minyak produksi Sion ya. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara saat ini. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan kesempatanku untuk kasihku. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan kesempatan untuk kasihku. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Saya mau nanya, siapa yang belum menerima? Saudara bisa angkat tangan supaya para asyir bisa melayani. Yang di atas semua udah terima ya? Ya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, akhirnya cukup. Saya sudah rada deg-degan tadi, gimana kalau nggak cukup. Tapi Tuhan itu luar biasa banget ya. Saudara lihat ini minyak ada lemak-lemaknya. Kamu lihat aja. Ya. Ada lemak-lemaknya. Karena ini lemak yang dari Tuhan sendiri ya. Kita akan masuk
Minta disiapkan hati kita oleh Tuhan. Siapkan hati. Buat orang tua tidak wajib untuk berlutut, ya. Yang lain saya minta kita berlutut. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Pilar tentang duduk dekat tahta. Kita duduk saat ini dekat tahta Bapa, meminta sesuatu yang daripada Tuhan, supaya kita bisa sampai kepada puncak. Hanya karena jaminan anugerah kita akan bisa sampai kepada puncak. Masing-masing berdoa saat ini, minta kita dijamin oleh Tuhan. Benar-benar kita minta jaminan. Tuhan jamin kami, Tuhan jamin kami. Berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya, duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya, kesanggupan yang darimu, mengokohkanku untuk tetap berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang membuatku bersanggupan yang darimu, mengokohkanku untuk tetap berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanku yang membuatku waktu tetap tenang dan tinggal percaya. Waktu tetap tenang dan tinggal percaya. Suasana kemurahan-Mu tetap tenang. Waktu tetap tenang dan tinggal percaya. Waktu tetap tenang dan tinggal percaya. Suasana kemurahan-Mu yang turun dalam hidup. Kesanggupan yang darimu, mengokohkanku untuk tetap berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanku
Hanya kekuatan-Mu ya Tuhan yang kami perlukan saat ini Tuhan. Dalam menghadapi tahun 2023 yang kami sudah jalani 17 hari ini. Masih terlalu panjang Tuhan. Perjalanan kami tahun 2023 masih terlalu panjang Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang bakal terjadi. Prediksi-prediksi yang kami dengar adalah resesi ekonomi. Terjadi bencana-bencana di mana-mana. Itulah prediksi yang kami dengar Tuhan. Dan Engkau tahu ini mau tidak mau harus terjadi. Hanya jaminan anugerah-Mu yang membuat kami tetap bisa terluput daripada semua dan semuanya ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi resesi Tuhan, lepaskan kami daripada semua yang tidak baik. Karena kami tahu ada jaminan minyak yang daripada-Mu. Minyak multiplikasi inilah yang membuat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil Tuhan. Kami mempunyai sedikit akan menjadi banyak. Kami bekerja dan kami cukup untuk menghidupi kehidupan kami. Perjalanan kami menjadi berhasil oleh karena Engkau. Karena jejak-Mu mengeluarkan lemak yang membuat meliputi akan hidup kami. Bapa, jaminan-Mu kami perlukan. Kami mau duduk dekat tahta-Mu, mendengar apa yang Engkau mau, taat dan setia seperti yang Engkau ajarkan buat kami. Dalam menghadapi tahun 2023, pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan kami. Dalam menghadapi apapun, pegang tangan kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Pegang tangan anak-anak kami ya Tuhan. Pegang keluarga kami. Pegang usaha dan pekerjaan kami. Pegang pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Pegang Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari saudara angkat minyak ini ke atas. Tuhan, ini minyak-Mu. Minyak yang keluar dari yang tidak ada menjadi ada. Keluar karena mujizat. Keluar karena kemustahilan. Dan biarlah kami hidup di dalam kemustahilan. Kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam kemustahilan. Sekalipun kami hidup dalam resesi, sekalipun kami hidup dalam bencana apapun yang bakal terjadi, Engkau akan meluputkan kami. Karena kami hidup dalam kemustahilan. Ini minyak kemustahilan. Ini minyak perlipat kali gandaan. Ini minyak yang berasal daripada-Mu. Lemak yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ambil dan taruh di telapak tangan kanan dan kiri ya. Taruh di telapak tangan dan kiri. Dan saudara cium. Bau wangi inilah yang akan membuat keharuman terjadi dimanapun juga saudara berada. Ada keharuman ilahi
ada keharuman ilahi. Saudara, oleskan pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri. Ibu jari kaki kanan dan kiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu jari kaki kanan dan ibu jari kaki kiri. Akan terjadi perkara yang ajaib. Perjalananmu penuh dengan lemak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, minyak ini saudara boleh bawa pulang. Terserah saudara, boleh olesi setiap hari, boleh olesi pada saat saudara mau bekerja, supaya setiap perjalananmu ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau luar biasa atas hidup kami. Engkau luar biasa atas tempat ini. Engkau luar biasa atas taman yang luar biasa ini. Teruskan rencanamu atas taman ini ya Tuhan. Engkau pasti punya rencana yang lebih lagi dari taman ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Ya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Sebentar kita akan akhiri kebaktian kita. Puji Tuhan, jam 7 sudah selesai. Saudara, nanti kita turun bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama. Semua anugerah Tuhan. Saya mengucap syukur buat saudara yang dari luar kota. Saya melihat keluarga dari Hosea datang juga di tengah-tengah kita. Dan mereka dari Belanda. Sekarang sudah mulai dingin ya Ibu. Luar biasa sekali, Tuhan itu begitu amat luar biasa. Saudara, sebentar kita akan makan bersama-sama. Dan saya ucapkan selamat jalan, selamat menikmati buat saudara-saudara yang dari luar kota, yang akan pulang ke tempat masing-masing. Mungkin ada yang masih bermalam di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau cukupkan di dalam segala perkara. Demikian juga kalau kami nanti makan bersama-sama, Engkau akan cukupkan bahkan berlebih. Terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu. Berkati perjalanan pulang kami sampai di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu pun apa. Biarlah anugerah-Mu turun atas kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Lemak yang luar biasa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berlipat kali gandaan multiplikasi terjadi atas hidup kami dalam segala bidang. Setiap anak-anak kecil akan mengalami sesuatu kepandaian yang bermultiplikasi.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saudara, saya dapat sesuatu saat ini. Waspada, hati-hati. Saya dapat angka 567. 567. Mungkin bulan 567. Tapi saya lihat angka 567. Waspada. 567. Waspada. 567. Mari kita berdoa, saudara. Kirata nama kaya sakarata rapa kaya sikirata rapa kaya Bapak, luputkan semuanya itu daripada kami. Dimanapun juga kami berada, kami tidak tahu Tuhan bakal apa yang terjadi bulan 5, 6, dan 7. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu. Buat semua secara minimal Tuhan, sehingga kami dapat terluput daripada semuanya ini. Kita tetap masuk kepada to the top, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih jaminan-Mu, kami pulang dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih, damai sejahtera sukacita-Mu, kekuatan kesehatan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau umumkan buat saudara-saudara yang mau beli kaos seperti saya ini lagi to the top, saya pakai nih ya. Itu dijual juga. Jadi pulang dari tempat ini sudah ada profetiknya ya. Saudara boleh beli di situ ya. Harganya sudah ada, yang ada kerahnya 140, yang enggak ada kerahnya 100 ya. Borong pulang dari tempat ini bawa oleh-oleh ya. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat malam. Tuhan, be the glory.